ما شاء ولا السماء ولا السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan jagat raya, termasuk kita manusia selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencukupi semua kebutuhan kita, rezeki kita, kesehatan kita, semua fasilitas hidup di dunia telah Allah cukupkan untuk kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara kita. Saat sakit Allah yang menyembuhkan, saat kita susah Allah yang memberikan kegembiraan, saat kita sulit Allah yang memberikan jalan keluar. Dimanapun ketika kita senantiasa selalu menyadari bahwa Allah zat yang maha mengetahui, zat yang maha menguasai dalam hidup dan kehidupan manusia, maka tentu ketika kita menyadari semua itu, kita akan selalu bersyukur dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Karena memang dalam hidup itu ada dua dimensi yang selalu bertolak belakang. Yang pertama, nafsu kita yang cenderung untuk mengajak berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat malas-malasan, itu nafsu kita. Sementara hati kita yang mengajak selalu untuk terus berbuat baik, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin mengetahui apakah kita ini ingin melakukan perbuatan, maka kata Rasulullah, istafti qalbak, tanya hati nurani kita. Kita minta fatwa, minta petunjuk, minta saran hati kita. Insya Allah kita akan selamat dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Namun manakala kita ini, hidup kita selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu disetir dengan nafsu, maka bisa dipastikan kita akan diajak, digiring untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan malas, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini yang sumber malapetaka manusia ketika manusia hidupnya diperturutkan, diperbudak, disetir, dipimpin oleh nafsu. Dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita harus selalu dibimbing, minta saran kepada hati kita. Karena Rasulullah telah mengingatkan, istafti qalbak, mintalah fatwa dalam hidup kita kalau kita ingin melakukan sesuatu. Ini saja ketika kita mau tidur, andai kata kita diperturutkan nafsu kita, tentu kita lebih senang, lebih suka tidur, karena waktu tidur di pagi hari itu sangat menyenangkan. Ya, karena itu diingatkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada diingatkan hati kita, diingatkan, oh iya, karena salat itu lebih baik, tentu badan kita ini harus kita gerakkan untuk terus menuju ke air, menuju tempat wudhu, menuju tempat kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan rukuk, sujud, qiyamul lail. Andai kata kemudian nafsu kita yang kita perturutkan, sholat di rumah saja, sama saja, ya, pasti kita akan tidak berangkat ke masjid. Tetapi karena kita dibimbing oleh hati kita yang selalu mengajak berbuat baik, sholat berjamaah itu khairum, lebih baik, khairum, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Sehingga dengan berat badan, berat kepala, dengan susah payah kita berangkat ke masjid untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan salat berjamaah
di masjid. Ya. Dan kalau kemudian kita diperunturkan nafsu kita habis sholat subuh seperti ini, enaknya tidur. Ya, enaknya tidur, atau mungkin setelah zikir langsung kurang gitu ya, tidur lagi. Tetapi karena kita ini didorong untuk selalu berbuat baik, ya, hati nurani kita membimbing kita mengajak berbuat baik, ya sebentar kita ngaji bareng agar mendapatkan keberkahan di subuh ini. Andai kata kita diperuntukkan nafsu kita ingin nyantai-nyantai pagi hari, tetapi kita karena dorongan hati kita, ya kita berolahraga agar tubuhnya sehat. Kalau diperuntukkan enak mager, malas gerak, ya, enak istirahat, tetapi kita butuh badan yang sehat, makanya dibelani olahraga, jalan kaki, naik sepeda bareng-bareng gitu ya, agar badan kita sehat. Jadi andai kata kita diperuntukkan nafsu, kalau kita mau makan sarapan, ya semuanya ingin diperuntukkan yang enak-enak, tidak melihat apakah itu diperlukan oleh tubuh kita, apakah justru malah merusak tubuh kita. Kita yang usia 50, 60 bahkan lebih itu kan harus pilih-pilih makanan minuman yang sehat, yang halalan thayyibah, dan bahkan makanan yang halal thayyibah pun tidak kita umbar, tapi harus ada batasan dan ukuran. Paling kita ya satu piring sudah sangat kenyang, ya apalagi bapak-bapak yang sudah usia sepuh, paling berapa puluhan ya sudah kenyang. Jangan kemudian kalau nafsu kita ingin terus nambah. Jadi kalau kekenyangan justru malah tidak nikmat, bahkan justru merusak tubuh kita. Jadi sumber kebahagiaan dan keselamatan ketika kita mengikuti hati nurani kita, dan sumber malapetaka manakala kita diperuntukkan oleh hawa nafsu kita. Ketika orang mengejar harta, juga kalau hati kita yang bicara, insya Allah berusaha untuk mencari harta yang halal, yang berkah. Halal itu berkah, walaupun sedikit, tapi kalau halal insya Allah barokah. Tapi kalau banyak, sementara yang didapat itu dari hasil yang tidak benar, hasil menipu, hasil mencuri, hasil korupsi, banyak iya, tapi ya tidak barokah, tidak membawa kebahagiaan dalam dirinya, keluarganya, justru nanti akan mengakibatkan bencana dan malapetaka. Sepertinya uangnya banyak, tetapi tidak bahagia. Orang kalau sudah kadang mendapatkan harta yang banyak itu ingin lagi yang banyak lagi. Sudah dapat harta 1 gunung Uhud, ingin dapat lagi yang lebih banyak 2 gunung Uhud. Begitu terus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia itu selalu mencari harta sebanyak mungkin, tidak karena berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian dimasukkan di liang lahat. Cari harta sebanyak mungkin silakan, tetapi harus dibimbing oleh hati agar selamat. Jadi orang itu kalau sudah kadung berbuat dosa dan tidak ada yang mengingatkan, dia akan selalu terus seperti itu. Ya, sudah uangnya banyak, apalagi punya jabatan, punya kesempatan, sekali bisa korupsi, tidak ditangkap KPK, ya, nanti akan lebih banyak lagi. Ya, tidak ditangkap lebih banyak lagi. Ya itulah nafsu kita. Jadi apalagi yang menjadi pejabat itu kalau tidak dibimbing hati yang membimbing kita mengajak ke jalan yang benar, ya maka hati-hati pada kesempatan saatnya nanti pasti akan celaka. Kalau tidak celaka dunia, pasti dan sangat pasti celaka di akhirat. Jadi kalau orang itu sudah punya jabatan itu wah luar biasa ya pengaruhnya. Ini Pak Didi ini pengalaman, kalau sudah pernah jadi anggota legislatif, itu kan dunianya luar biasa. Jadi kalau
eh, kita ini dalam hidup dan kehidupan kita selalu harus minta petunjuk hati kita. Tidak usah minta petunjuk yang lain atau orang lain. Hati kita sudah membimbing kita. Sehingga kita ini ingin selamat, ikuti hati nurani yang dibimbing oleh akal dan ilmu, oleh iman. Sehingga kita ini mudah-mudahan dalam hidup kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati kita ini terus selalu kita perhatikan. Dan hati itu kan kadang kala bayang kolibu, berbolak-balik. Sehingga memang kalau hati kita ingin terus tumbuh subur, sehat, harus terus digunakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu ingat akan selamat. Bejo-bejone wong sing lali, cek bejo wong sing eling lan waspada. Nek eling lan waspada insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Tapi nek wis lali, nah itu yang akan kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa tanpa sadar karena lupa dengan tujuan hidup sesungguhnya. Sehingga mudah-mudahan hati kita selalu kita bimbing, kita arahkan, kita terus bimbing hati-hati kita terus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu berbuat baik. Orang kalau punya uang, kalau dengan uang itu dibimbing oleh hati, insya Allah suka berinfak, suka bersedekah, suka berbagi. Tapi kalau nafsunya yang bicara, maka sulit dan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya. Kalau punya kesehatan, kalau dibimbing hati, kesehatan ini kesempatan untuk beramal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung badan kita sehat, gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, Islam, istiqomah, melakukan ibadah semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu banyak dan besar rahmat dan kasih sayangmu yang bercurahkan kepada kami semua. Engkau berikan kami sehat walafiat, Engkau limpahkan kami rezeki yang penuh dengan keberkahan. Engkau berikan kami keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Engkau berikan kami ya Allah anak turunan yang baik-baik, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang nurut, anak-anak yang senantiasa melakukan kebaikan, tidak pernah durhaka kepada kami ya Allah. Karena itu jangan cabut nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kami selalu nikmat untuk selalu kami gunakan taat padamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang kecil atau dosa yang besar. Dan ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami yang membimbing kami, mendidik kami, sehingga kami bisa seperti ini karena jasa dan perjuangan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan orang tua kami senantiasa Engkau muliakan dunia dan akhirat, Engkau selamatkan dunia dan akhirat, Engkau berikan kebahagiaan ya Allah ke orang tua kami dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang senantiasa manfaat, rizqan thayyiban, limpahkan rezeki yang barokah yang baik pada kami ya Allah, wa amalan mutaqabbalah, dan terimalah semua amal-amal kebaikan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة على الصراط العزيز يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. والعفو منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.